Di bulan Desember 2024 ini dengan kurun waktu 1 bulan di Januari 2025 nanti, apakah Anda melihat suatu hal yang tentunya demand yang cukup semarak di akhir tahun 2024 ini atau justru sebaliknya Pak Aris? Oke, kalau saya melihat berkaca terkait dengan performance CIMB Niaga Finance. Di bulan Desember ini peningkatan pembiayaan atau permintaan pembiayaan cukup lumayan tajam meningkat. Ya, mungkin saya melihat adalah dikarenakan opsen pajak akan berlaku tanggal 5 Januari 2025 dan penerapan PPN 12% akan diterapkan di awal tahun Januari 2025. Jadi masyarakat sekarang berlomba-lomba untuk mempercepat ya pengajuan pembiayaan kendaraannya supaya tidak terkena aturan baru pengenaan opsen pajak dan PPN 12%. Nah, ini kalau saya lihat pertumbuhan sampai dengan November ini sampai dengan tanggal 23 itu kita sudah meningkat hampir 20%. Desember. Ya, dan mungkin sampai dengan tanggal akhir tahun ini bisa meningkat sampai 25%-an dibandingkan dengan bulan November. Ya, tapi itu kalau saya lihat, saya dengar di market dikarenakan masyarakat sekarang ini mempercepat transaksinya supaya transaksinya tidak terkena aturan pajak yang baru PPN 12% dan opsi pajak 66%. Oke, apabila memang rencana untuk mendapatkan begitu ya mobil impian, motor impian di akhir tahun 2024 ini, apakah Anda juga bisa melihat bahwa memang di tahun 2025 nanti akan ada anjlok atau penurunan yang luar biasa karena masyarakat mendahulukan rencananya, Ya. Pak Aris? Kalau saya lihat, kalau ini jadi dilakukan, opsi pajak jadi dilakukan di tahun 2025 bulan Januari, perbedaan nilai bayar, nasabah membayar kendaraannya itu cukup lumayan tinggi. Saya ilustrasikan, kalau kendaraan nilai jual kendaraan bermotor itu seharga 1,2 miliar saja, ya dengan BBN KB yang sebelumnya sekitar 154 juta, PKB 22 juta, totalnya sekitar 164 juta dengan administrasi dan ADM BPKB. Dengan penerapan opsi pajak yang baru, masyarakat harus membayar 272 juta. Jadi ada peningkatan sekitar 107 juta. Kembali lagi, simulasi resmi dari pemerintah belum keluar, SOP-nya dan segala macam. Ini kita melihat bagaimana kalau perhitungan itu diimplementasikan. Dan 107 juta itu berbanding 160 juta, 40% peningkatan yang harus dibayar oleh masyarakat. Itu cukup lumayan berat. Nah, itu juga yang membuat industri khususnya CIMB Niaga Finance melihat bahwa Desember bukan menjadi patokan apa yang akan terjadi di Januari. Saya agak pesimis penjualan di bulan Januari akan sama setinggi Desember atau lebih tinggi di bulan Desember kalau opsen pajak dan PPN 12% ini jadi diberlakukan. Oke, apakah juga bisa diartikan bahwa memang masyarakat dengan kalangan atas ini juga cukup terganggu dengan kebijakan tersebut dan bisa saja mengurungkan niat untuk memiliki kendaraan baru begitu di tahun 2025 nanti karena kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah? Ya, kalau saya lihat opsen pajak ini tidak hanya diberlakukan terhadap kendaraan LCGC, ini akan berdampak terhadap seluruh spek kendaraan dari yang murah sampai dengan yang paling tinggi. Nah, itu juga yang saya khawatirkan bahwa di seluruh segmen dengan peningkatan pembayaran mereka untuk membeli satu kendaraan itu akan berpengaruh terhadap segmen yang menengah ataupun segmen atas dalam membeli kendaraan. Mereka akan mengurungkan niat atau menunda pembelian kendaraan tersebut. Dan ini akan berdampak berimplikasi terhadap performance industri pembiayaan. Oke, jadinya memang semuanya atau semua kategori ini bisa saja terkena hitnya dari penerapan kebijakan oleh pemerintah ini. Betul. Lalu kalau kita bicara diversifikasi secara lebih detail, diversifikasi apa yang bisa dilakukan begitu? Tadi Anda sudah mention sedikit begitu ya, ada diversifikasi dan juga ada bullion di sana terkait bisnis, mungkin bisa saja ke refinancing dan lain-lain. Apakah memang diversifikasi yang akan dilakukan juga apabila penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa mensubstitusi dengan kinerja dari tokoh utamanya ibaratnya yang berkontribusi terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan, Pak Aris? Kalau kita mengacu terhadap produk yang diluncurkan oleh OJK dalam beberapa tahun belakangan ini, yaitu pembiayaan dana tunai, dan itu direspon cukup lumayan bagus.
Dan itu menjadi salah satu mitigasi industri pembiayaan di tahun ini kenapa mereka tidak turun aset kelolaannya sedalam bisnis otomotifnya itu sendiri. Salah satunya adalah banyak sekali khususnya CIMB Niaga Finance itu menjadi mitigasi. Jadi ada beberapa persen, 25% dari realisasi kreditnya kita geser ke arah pembiayaan dana tunai, dan itu juga cukup lumayan bagus buat pemerintah karena kebanyakan nasabah mengajukan itu untuk modal kerja dan investasi. Cukup lumayan bagus untuk menstimulus perekonomian di Indonesia. Ya sayangnya sekarang ini aturan masih dibatasi 25% dari total aset kelolaan. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan regulator bisa membuka lagi keran tersebut sehingga industri pembiayaan bisa mulai lebih banyak lagi mendiversifikasi produk sehingga resiko yang terkait dengan transaksi kendaraan roda 4 itu bisa termitigasi. Yang kedua adalah bullion. Saya lihat bullion juga mempunyai market yang cukup lumayan besar. Salah satunya untuk perusahaan pembiayaan. Minimal kalau perusahaan pembiayaan misalnya kita membiayai emas. Untuk segmen nasabah yang menginginkan investasi, kita bisa berikan solusi. Yaitu melakukan atau mengajukan pembiayaan emas itu sendiri. Nah itu buat saya cukup lumayan bagus. CIMB Niaga Finance yang mengeksersis kemungkinan dan opportunity tersebut. Begitu Mas Bram. Oh, oke, baik. Bicara terkait insentif begitu ya dari pemerintah saat ini di kendaraan, kita tahu secara seksama di mana pemerintah sedang fokus menggenjot penjualan mobil listrik juga dengan berbagai macam subsidi dan juga insentif. Apakah hal itu juga menurut Anda bisa digunakan sebagai bantalan terhadap kinerja Multifinance karena memang pemerintah sedang fokus juga di dalam kendaraan listrik di tanah air? Betul. Jadi kalau saya lihat ada insentif PPN sekitar 10% yang diberikan oleh pemerintah sehingga penerapan sebelumnya 11%, nasabah masyarakat hanya membayar 1%, dan sekarang ini kalau itu diimplementasi PPN 12%, masyarakat hanya membayar sekitar 2%. Itu menjadi insentif yang cukup lumayan bagus untuk masyarakat. Dan untuk hybrid, saya mendengar bahwa penerapan diskon PPN BEM 3% itu akan dilakukan. Itu cukup lumayan bagus. Hanya sizingnya yang belum terlalu besar. Jadi kalau kita lihat memang penyerapan kendaraan listrik di Indonesia masih di bawah 5% secara totalnya. Itu yang menjadi tantangan. Karena terkait dengan infrastruktur yang belum merata. Jadi memang itu cukup lumayan bagus. Pertumbuhannya juga sangat positif sekali. Kendaraan listrik itu sampai ratusan persen pertumbuhan year on year-nya. Tapi dari sisi market size-nya memang belum sebesar kendaraan ICE. Itu saja. Jadi memang sudah terasa, tapi memang belum bisa menjadi bantalan karena secara market sizing-nya masih belum lebih besar dibandingkan kendaraan ICE.